By the way, lu ngeliat perseteruan antara Aldi Taher dan Hindia nggak sama Baskara? Lu lihat pro dan kontra, pro dan kontra. Siapa yang pro Aldi Taher? Tepuk tangan. Pro Aldi Taher, pro Aldi Taher. Siapa yang pro Baskara? Tepuk tangan. Oke, lu boleh pro siapa-siapa yang penting kita kontra Gibran. Oke, kita. Jadi ini anak-anak markas lagi pada beberes. Terus nemuin folder-folder lama termasuk bukti pengeluaran 2010. Di dalamnya itu ada kwitansi untuk bikin acara di Sino Cafe Pangpol. Dan untuk yang ngikutin gue dari lama, itu tahu bahwa acara yang dimaksud itu adalah acara namanya private concert, Twitter private concert. Dimana di bulan itu, ini Mei 2010, itu gue stand up pertama kali. Kalau gue nggak salah 25 Mei 2010, yang videonya gue naikin ke YouTube gue dan menjadi video stand up berbahasa Indonesia pertama di Indonesia. Cek aja videonya tahun 2010, judul videonya apa ya? Panji stand up 1, Panji stand up 2, Panji stand up 3, gitu-gitu deh. Kwitansinya masih ada, gokil sekali. Ternyata tersimpan baik semuanya di sini. Oke, update yang terjadi selama seminggu ini di .id Weekly Vlog. Ada sejumlah media visit dan ada sejumlah meeting, tapi tentu meetingnya tidak bisa diceritain karena itu adalah urusan internalnya Comika. Ketahuilah bahwa itu dijalankan untuk kebaikan masyarakat Indonesia yang butuh ketawa. Kami punya banyak project, banyak hal yang ingin dipersembahkan, yang akan disampaikan kepada lo. Dan moga-moga bisa kejadian semuanya. Yang juga terjadi di minggu ini adalah media visit dalam rangka Bold and Bald. Itu adalah IP Comedy Versusnya Comika, di mana gue sebagai orang botak akan ditantang sama siapapun yang berani. Baldnya gue, boldnya siapapun yang berani menantang botak ini. Kemarin tahun lalu adalah Coach Justin, tahun ini adalah Cing Abdel, tahun depan kami sudah punya nama, dinantikan saja. Nah, kita mulai dari hari Senin ya. Hari Senin gue masih masuk aja, V. Masuk aja, gak apa-apa. Si anak-anak Comika lagi beberes folder. By the way, ada satu hal yang lucu. Jadi pas mereka lagi ngebongkar folder, gue nemuin, atau mereka yang nemuin, ada folder catatan pengeluaran 2010. Belum ada Comika, baru ada Panji Manajemen. Dan gue menemukan sebuah artefak yang menarik sekali dari berkas-berkas tersebut. Oke, kita balik lagi. Hari Senin gue check out dari Fairmont. Seperti yang lo tahu di episode minggu lalu, gue Sabtu minggunya kan ke Local Fest itu. Hari Senin gue check out, gue bangun siang. Tapi tidurnya masih kurang karena kan nonton Brevi, Aloy, dan Side Brothers itu kelarnya jam berapa? Jam 12:30 atau jam 1 gitu. Itu juga pas gue balik gue nggak sampai akhir banget. Keburu capek. Terus Seninnya tuh isinya cuma meeting doang, tapi meetingnya rasanya capek banget, ngantuk tuh, gue bingung. Ternyata bukan cuma gue, anak-anak markas yang muda-muda ini juga mereka kecapean, apalagi saya yang 47 tahun. Saya sampai habis loh, saya ngikutin dari awal sampai habis itu festival. Terasa capek banget, makanya hari Selasanya gue dikitin jumlahnya. Gue bilang sama asisten gue, besok jangan kasih gue kegiatan pagi-pagi, gue pengen tidur agak panjang. Dan gue kalau gak salah tidur hampir 10 jam total. Pokoknya panjang banget. Gue ngeliat Garmin gue ada tulisannya tuh 95 berapa gitu. Pokoknya tidurnya banyak banget deh. Kayak balas dendam terhadap apa yang terjadi di akhir pekan sebelumnya.
Gue bangun nyantai terus gue kalau misalnya waktunya agak lega, gue nyeduh kopi sendiri. Banyak yang tahu gue bikin konten kopi nggak sih, dan gue seneng aktivitas nyeduh kopi. Mau itu mocha pot, mau itu V60, gue seneng nyeduh kopi. Buat gue itu aktivitas yang sangat menyenangkan. Si konten kopi nggak sihnya sendiri sudah membuat gue dikirimin ratusan beans. Dari pertama kali udah puluhan episode, kalau nggak salah udah 87 episode tuh Coffee Nggak Sih di Instagram gue. Udah dikasih begitu banyak alat, dimulai dari mocha pot, terus sampai punya grinder 1, terus punya grinder banyak, punya grinder otomatis 2, grinder elektrik, punya 2 mocha pot, 1 gue taruh di New York, 1 gue taruh di Indonesia, punya 2 set V60, 1 gue taruh di Indonesia, 1 gue taruh di New York, punya alat seduh, ini nggak bisa disebut V60 ya, tapi ya alat pour over sendiri, jadi kayak V60 gitu bentuknya, tapi otomatis. Banyak banget dah alat udah yang dikirimkan kepada gue. Dan buat gue happy aja karena selain gue bisa melanjutkan aktivitas ngopi, gue bisa mendukung usaha-usaha perkopian di Indonesia, mau itu UMKM kopi atau yang jual alat, gue bisa bantu support mereka. Terus ngopi deh gue dengan menyenangkan. Abis itu hari Selasa gue ada promo ke YouTube-nya Close the Door, terutama di konten Friends, di mana gue mampir ke talk show-nya Dedi, Nino, dan Fadi, adanya Vidi. Dengan bintang tamu gue sama Echa Aura. Dan itu lucu sekali. Nanti ketika rilis silakan ditonton, itu salah satu wawancara yang sangat menyenangkan. Waktu gue mampir ke apa nama YouTube channelnya ya? Hana. Lu tahu nggak YouTube talk show yang Vidi Aldiano sama Deddy Corbuzier namanya apa? Pothub. Gue mampir ke Pothub. Waktu gue mampir ke Pothub, itu salah satu talk show yang sangat menyenangkan. Ada gue, ada Vidi, ada Deddy, ada Jasmine. Itu sangat menyenangkan, sangat lucu. Dan kemarin waktu gue mampir ke podcastnya yang Friends, yang ada Fadinya, itu juga sangat menyenangkan dan sangat lucu. Silahkan ditonton. Itu hari Selasa. Sisanya meeting. Hari Rabu gue juga ada media visit 2. 1 gue ke USS Feed untuk mampir ke kontennya Rico Lubis. Di situ kami ngobrolin soal pengalaman ke local fest. Gue kasih tahu top 5 kalau nggak salah, top 5 lineup terbaik di local fest menurut gue. Gue kasih tahu pengalaman gue. Gue berterima kasih sama Rico karena gue dikasih kesempatan untuk datang ke festival untuk pertama kali. Terus abis itu malamnya gue ke podcastnya Sofi Navita. Ini adalah kali kedua. Kali pertama itu gue mampir ke studionya dia yang ada di Bali, di kafenya dia. Terus kemarin gue taping di setnya mereka di Jakarta, dan mereka menarik sekali. Jadi mereka dikasih kesempatan untuk bikin kontennya Sofi itu, Sofi Navitox itu, di sebuah, dibilang toko bukan toko ya, itu adalah sebuah ruangan yang ngejual banyak sekali gitar dengan harga yang sangat-sangat mahal. Harga gitarnya $4.000. Anjay, sungguh tempat yang unik. Baru pertama kali gue ke tempat ini sebenarnya toko ya? Ini high-end private mas. Ini paling murah 3.000. Matiin aja dah. Buset. Puluhan juta itu berapa? 70-an juta? Hampir 80 juta? Gila itu. Dan itu bukan toko. Orang nggak bisa ke situ kalau nggak pakai appointment, dan kalaupun bikin appointment harus jelas mau beli gitar yang mana gitu. Karena nggak bisa sembarang dipegang-pegang. Nggak boleh banyak-banyak dipegang-pegang karena harganya turun. Gila nggak? Terus gue kesana, gue ketemu Pongki, ketemu Sofi, terus kami ngerjain, terus beres. Itu hari Rabu. Hari Kamis gue media visit ke podcast Mas Asia Network, ke konten Showcase Mas, di mana gue ngobrolin banyak hal sih di situ sih. Happy sekali. Tentu ngomongin gue di New York, ngomongin di Indonesia, ngomongin hal-hal yang gue lakukan
pertama kali sejak gue, atau semakin tekuni ya, sejak gue menyentuh 40. Kayak misalkan pertama kali naik gunung, pertama kali maraton atau half maraton, pertama kali ke festival, kembali belajar agama, terus ngejar karir baru, yang kayak gitu-gitulah. Pembicaraan di Showcase Mas juga sangat-sangat menyenangkan. Sisanya meeting-meetingan, terus hari ini gue ada meeting tadi, terus sekarang gue ke Markas Somika karena ntar malam akan ada open mic spesial untuk Bold and Bald. Harusnya sama Cing Abdel, tapi dia keburu ke Amerika Serikat. Jadi saya akan memanfaatkan momen ini untuk mengasah skill saya, set saya, supaya saya menang lawan Cing Abdel. Jangan lupa, Bold and Bald itu dijual live streamingnya di RCTI Plus. Jadi silakan disikat. Per video ini naik, harusnya harganya masih Rp49.000, atau mungkin udah naik ya. Tapi pokoknya harganya tuh Rp49.000, terus naik ke Rp69.000 kalau gue nggak salah. Lu masuk aja ke RCTI Plus dan lu bisa nonton Bold and Bald, komedi versus antara gue dan Cing Abdel dimanapun lu berada. Komedi versusnya dalam 3 babak, adu opener. Gue bawa Salviandi yang style komedinya brutal kayak gue, dan dia bawa Igen Wahang yang style of komedinya ciamik dan cantik kayak dia. Habis itu nanti penonton disuruh milih opener yang lebih lucu siapa. Di babak kedua adu stand up, gue bawa set namanya Actus Reus. Gue akan bikin kelanjutan dari Mens Rea, jadi ngomongin politik. Ya pokoknya kayak Mens Rea lah, tapi ini kelanjutannya. Cing Abdel 30 menitnya namanya Niat Baik untuk menyindir niat jahat Mens Rea. Habis itu ditentuin siapa yang menang stand upnya antara gue sama Cing Abdel. Di babak ketiga itu babak crowd work. Gue dan Cing Abdel akan sama-sama menciptakan kelucuan dari penonton. Terus nanti dipilih lagi siapa yang menang. Habis itu totalnya pemenangnya akan ditentukan, dan yang menang dapat sesuatu, yang kalah dapat sesuatu. Silakan. Tiket untuk nonton langsungnya masih bisa ditonton, masih bisa dibeli di loket.com. Acaranya 18 Juli jam 7:30 malam. Terus live streamingnya bisa dibeli di RCTI Plus. Itu untuk sekarang. Per detik ini gue bikin video ini, Mila dan anak-anak sampai Jakarta. Dan gue akan ada banyak kegiatan bersama dengan keluarga selama 2 bulan lebih ke depan, karena mereka menghabiskan summer breaknya di Indonesia. Untuk sekarang gitu dulu, kita lanjutin kegiatan besok. Ini yang dia pakai jaket jeans. Ini yang terjadi kalau Dilan kebanyakan makan di Cikapundung. Makan mulu jadi gendut dia. Sama siapa lo kesini? Sendiri. Gak punya pasangan? Gak butuh pasangan? Fuck perempuan. Aku suka lekong. Pernah punya pacar? Belum pernah? Gue cariin bro. Zodiak lo apa? Ah susah lagi, anjing lah. Aquarius cocoknya sama siapa? Tinggi. Dia kan Aquarius. Zodiak lu apa? Scorpio, cocok. Cocok. Scorpio itu hewan. Hewan butuh air untuk minum. Aquarius itu apa? Air. Cocok. Kau bisa berenang-renang dalam cintanya. Gue pikir ini pasangan lu, ini siapa? Sendiri kesini? Berdua, pasangannya? Ih keren. Astagfirullah, jilbab lu padahal. Pacaran lu gue liat-liat ya. Sorry komunitas Yung Ngaji. Sorry, gak bener. Pacaran udah lama? Berapa lama? 5. Orang kalau ngomong gak ada satuan waktunya ya. Kalau 5 detik gue mau ngomong apa? 5 detik bang, baru jadian tadi pas abang lagi stand up. Kan ada hari, minggu, bulan, tahun. Tahun 5 tahun. Lama loh itu. Biasanya sih kalau udah 5 tahun tuh udah aba-aba mau menikah denganku. Inang-inang inung. Gue gak tahu liriknya. Ada rencana bro? Ketawa dia. Ketawa. Ditanya ada niat nikah. Ketawa aja lo anjing gue liat tuh. Apa? Dapat topi? Enggak maksud gue. Yang dibahas topi gue pikir mau ngomongin. 5 tahun berarti dari apa? Dari SMA, dari kuliah?
Dari COVID, iya benar. Dari COVID. Kebetulan kami sama-sama, apa istilahnya, karantina ya. Bukan karantina, apa namanya? Yang kita nggak boleh keluar kemana-mana tuh. Isolasi di hotel yang sama. Kan ada hotelnya kan dulu kan. Iya, kenal di Wisma Atlet ya. Dua-duanya pakai masker, kayak ganteng nih. Kayaknya cakep nih. Ternyata benar. Sebuah update lagi, ini adalah hari Minggu sore. Terakhir gue bikin monolog update kegiatan itu hari Jumat, menuju ke open mic special atau comedy jam special Bold and Bald yang digunakan oleh pengisi Bold and Bald untuk latihan. Gue, Igen, Safiandi, harusnya Cing Abdel, tapi dia nggak ada karena dia ke Amerika Serikat. Dan orang kalau ke Amerika Serikat kan pasti disangkanya, oh mau nonton Piala Dunia ya, dia nonton Bon Jovi. Lucu banget. Open mic-nya berjalan dengan menyenangkan. Gue 50 menit, setengahnya gue pakai untuk set gue di Bold and Bald, setengahnya lagi latihan crowd work buat manasin mesin aja biar nanti pas acara oke. Dan ada beberapa komika-komika lain yang juga open mic di Bold and Bald tersebut. Menyenangkan sekali. Gue mau masukin sebagian aja kali ya, sebagian crowdwork gue ke dalam Dota The Weekly Vlog ini, mungkin pendek aja supaya lu bisa ngerasain bagian crowdworknya aja, tapi ya bukan stand up kan mau gue pakai tanggal 18 Juni. Bagian crowdworknya gue naikin dikit biar lo ada bayangan kayak apa kalau crowdwork gitu. Gue lagi mikir pas ini tayang masih ada waktu menuju Bold and Bald kalau gue nggak salah soalnya. Jadi ya sedikit aja, sebagian aja. Udah, terus gitu itu hari Jumat. Hari Sabtu kegiatan gue yang utama ada 3. Pertama gue ada job stand up di PIK untuk kampus Mercu. Jadi kampus Mercu bikin event untuk tugas kuliah. Eventnya event proper gitu, event kayak event beneran. Dan ada pengisinya ada J Flow salah satunya, termasuk ada gue stand up di situ. Terus campur-campur, ada joke lama, ada joke baru. Gue joke lamanya masukin Beat Shanghai sebagai closing, terus gue ngetes joke Bold and Bald di penonton umum kurang lebihnya seperti apa, ternyata kena juga. Ngetes tipis-tipis aja. Habis itu dari PIK tuh gue berangkat ke arah Jalan Bangka karena salah satu kolaborator gue, Ageless Galaxy, itu launching kolaborasi dengan Wikipedia. Jadi mereka tuh banyak collab gitu kan. Pernah sama The Hundreds, pernah sama Jeff Staple, terus pernah sama Psychoji. Ada banyak kolaborasinya, termasuk yang sekarang kolaborasi sama Wikipedia dalam rangka ulang tahun ke-25 mereka, kalau gue salah 26 gitu, gue lupa. Terus gue diundang untuk datang ke kayak block partinya gitu, ada DJ, ada musik, ada minum. Gue datang ke sana dan nyamperin 2 pemilik dari Ageless Galaxy yang gue kenal, dan kenalan sama pemilik lainnya juga. Seru aja, ngobrol-ngobrol tipis-tipis, party sore-sore, kecil-kecilan aja. Dari situ gue geser ke acara Maaf Tapi Ini Lucu, spesialnya Coki Pardede. Dan ini adalah spesial Coki Pardede pertama yang gue tonton. Karena sebelum-sebelumnya tuh gak pernah bisa gue, antara gue lagi di New York atau emang gue lagi ada kerjaan. Dan kemarin gue datang di, sebenarnya turnya Coki udah selesai. Cuman mereka bikin tambahan intimate sessionnya untuk mereka taping kayaknya deh. Acaranya tuh di Row 9 di Blok M, seberangnya Blok M Plaza. Di atasnya tuh kayak ada klub gitu, di mana penontonnya cuman 50, harga tiketnya 1,5 juta. Terus udah kami nonton, atau gue nonton. Acaranya MC-nya Muslim, openernya Adri, terus
tentu yang punya acara adalah Coki Pardede. Ini adalah event pertamanya Dinasti Komedi Indonesia. Seperti yang lo tahu kan, Emily akhirnya pecah. Dibilang bubar masih ada sih brandnya, tapi dibilang apakah masih Emily yang sama, gue juga ragu. Gue ngobrol sama Patrick Effendi juga kayaknya bakal berubah bentuk karena Coki Muslim sama Adrinya udah keluar. Mereka bikin entitas baru namanya Dinasti Komedi Indonesia. Waktu Dinasti Komedi Indonesia bikin podcast pertama di kantor baru mereka, pengisinya gue. Dan di event pertama mereka, gue juga hadir untuk nonton. Gue mendukung kesuksesan DKI maupun Emily, karena butuh banyak pelaku di industri stand up comedy. Nah, Muslim nge-host nih. Tapi yang bikin gue happy adalah Muslim bukan cuma nge-host, dia stand up di situ dan lucu banget. Muslim itu untuk waktu yang cukup lama itu selalu ragu kalau disuruh stand up karena dia udah lama nggak stand up, dia takut lah gitu kurang lebihnya. Tapi ketakutan itu tidak beralasan karena kemarin dia tuh ngelempar joke dan praktis stand up sebenarnya. Lucu banget, ya ampun, lucu banget ini orang. Emang nggak pernah hilang skillnya. Gue nggak bisa katakan joke-nya karena ada alasan kenapa harga tiketnya 1,5 juta karena memang tidak aman. Tapi lucu banget sumpah. Nanti ketika dia tour lu mesti nonton. Habis itu masuklah komika juga yang akan bikin spesial dan bikin tour, yaitu Adriano Kalbi. Adriano Kalbi setnya juga bagus, dan karena gue ngeliat dia open mic beberapa kali di Comika dan gue ngeliat dia kemarin manggung di show-nya Coki, udah kebayang bahwa spesialnya dia yang berikutnya yang judulnya tangguh karena trauma kalau nggak salah, itu pasti akan sangat spesial dan sangat lucu karena topiknya aja menarik sekali. Terus kemudian masuklah ke Coki. Nah, gue tuh baru pertama kali nonton Coki secara langsung dalam konteks stand up special ya. Emang cuma ada satu manusia kayak Coki, yaitu Coki Pardede itu sendiri. Gue nggak kebayang kalau joke-joknya Coki itu dibawain orang lain, kayaknya nggak akan masuk dan nggak akan bisa diterima dan nggak akan bisa dikunyah. Coki tuh joke-nya tuh sebenarnya berat, argumentatif, tapi karena cara ngebawa ini pop banget gitu ya, enak gitu ngeliatin dia. Public speaking-nya bagus banget, top notch. Terus ditambahin dengan no dan lu dan lompat-lompat kayak gitu tuh, jadinya tuh mudah dikunyah, gampang untuk jadi ketawa karena cara dia ngebawain itu enak banget dan argumentatif, argumennya menarik semuanya. Kebanyakan sih membuat kita berpikir bener juga nih orangnya. Tapi tentu banyak juga yang bisa geleng-geleng kepala kayak di depan gue itu. Gue kan duduk paling belakangnya. Di depan gue ada penonton yang sepanjang show gini-gini mulu. Gue nggak tahu dia tetap terhibur atau tidak, tapi yang pasti dia banyak nggak setujunya sama omongannya Coki. Tapi acaranya sangat menyenangkan, sangat pecah. Kayaknya Coki 1,5 jam ada deh kayaknya. Kemudian akhirnya ditutup juga. Terus gue samperin Muslim, Adri sama Coki ngucapin selamat. Habis itu gue cabut. Ini dia, keren sekali. Terima kasih banyak. Special show pertama lo yang gue tonton. Terima kasih banyak. Udah beberapa kali diundang tapi nggak bisa-bisa. Iya, kan Kita kemarin open mic lah, ente nggak ada, baru mendarat lagi ya? Enggak, ada gue kemarin datang. Ke Amrik, orang kata anak-anak lu ke Amrik. Gua Acara pertama, acara DKI pertama kan? yes, waktu itu studio kita pertama syuting juga Bang Banji. Oh betul. Betul. Iya. Iya. Satu berkah. Gua- Wali kota New York. Gue balik ke rumah untuk ketemu lagi sama anak-anak. Oh iya, mungkin salah satu highlightnya adalah seneng karena Sabtu pagi gue bangun udah sama anak-anak, udah ada Mila, udah ada anak-anak, masih pada jet lag sampai sekarang juga mereka masih pada jet lag. Butuh waktu untuk mereka nyantai. Gue udah nyiapin sejumlah rencana untuk mereka di Indonesia selama 2 bulan ke depan. Kemungkinan besar akan masuk Dotari Weekly Vlog juga. Hari ini gue media visit ke Semi, Talk of Life-nya dia, Semi Notus Limboy sama Kementerian Kegelapan sama Bung Rin. Gue lupa untuk bikin footage, tapi ya yang penting gue sempet ceritain. Dan sekarang kegiatan gue selesai, ini udah hari Minggu,
kita bungkus dua tadi weekly vlog kali ini. Minggu depan kita balik lagi dengan episode selanjutnya. Thank you. Halo, makasih banyak udah nonton video ini. Gue cuma mau ngingetin aja bahwa gue punya YouTube membership. Ada 3 level. Satu paham itu Rp30.000, satu rasa itu Rp150.000, dan satu jiwa itu Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaatnya sendiri-sendiri. Untuk yang satu paham, lu bisa mengakses semua video eksklusif gue. Seperti Sila, di mana gue ngomongin politik, Siniar Hiduplah Indonesia Maya, dan juga open mic gue baik di Jakarta maupun di New York City. Nah, kalau misalkan lu masuk ke satu rasa, semua tadi plus video-video panjang gue. Seperti misalnya open mic-nya Mensrea, open mic show lain, kemudian gue lagi ada pertunjukan di kota-kota lain, semuanya gue taruhnya di satu rasa. Untuk yang satu jiwa, semua tadi, jadi benefit satu paham, satu rasa, plus lu bisa masuk grup teks, di mana gue dan member-member satu jiwa lainnya akan bisa ngobrol-ngobrol bareng di situ. Dan kalau lu jadi member satu jiwa selama lebih dari 2 bulan, lu bisa minta merch apapun atau tiket gua apapun tanpa harus beli lagi. Tapi ada syaratnya. Kalau menurut gua lu ganggu atau lu mengganggu member lain, lu akan dibuang oleh gua dari grup teks tersebut. Jadi silakan bergabung. Apa lu sikut-sikutan? Anak mercu. Anak mercu juga. Lah kenapa sih lo? Ngejerit dia. Lo kalau 2021 lo masih kuliah, lo angkatan berapa berarti? Lulusnya 2022. 2022. Lo lulusnya? 1977 ya. Waktu itu saya masih isi penmaru, Bang. Belum UMPTN itu. Angkatan berapa lo? Lulus angkatan berapa? Biasanya angkatan masuk. Angkatan masuknya angkatan berapa? 2018. Beda angkatan. Tapi ketemu di kampus. Oke, 2018, lu angkatan berapa? Loh, sama lo. Lu apa jurusan apa? PR. Lu jurusan apa? Psikologi. Hah? Umur gue gini. Kampusnya gak deketan? Psikologi sama PR, siapa tuh selisipan? Mercu banyak ya? Yang ke Gusur juga ada. Ntar dulu gue belum ngomong sama lu, goblok. Gue lagi ngomong sama dia, lu nyaut aja. Gue lagi ngomong sama dia. Tiba-tiba nyaut aja. Yang Gusur juga aja. Nyindir rezim Anda. Kampusnya banyak. Tapi lu belum tentu satu kampus. Enggak, gue cuma bilang kalau tahunnya sama. Berarti emang jodoh yang membawa dia ketemu dia. Dia bisa jatuh cinta sama lu. Lu punya pasangan ya? Nah, tukeran dah. Ini teman kuliah? SMP. Sungguh kumpulan yang aneh anda ini. Kuliah, SMP mana kalau boleh tahu? Sang Timur. Kayak paduan suara barusan. Sang Timur. Jujur familiar sih. Sang Timur. Sang Pisang. Terlalu Kaisang. Sang Timur kalau lokasi kampusnya di Jaksel sih anjing ya. Kampusnya di mana? Jakarta mana? SMP. SMP-nya di mana? Kita di Tangerang. Bukan Jakarta Timur. Kok namanya Sang Timur? Kenapa disebut Sang Timur? Tangerang Timur. Bangsa juga ini belakang. Emang ada Tangerang Timur? Ada Tangerang Selatan sih ya. Berarti logikanya ada Tangerang Timur ya. Tangerang Timur bukan SMP lu? Goblok SMP lu. Temen SMP masih main sampai sekarang ya. Emang sahabatan dari SMP. Apa yang menurut lo mempersatukan lo berdua? Sehingga lo nempel terus dari SMP sampai sekarang. Gue boro-boro teman SMP gue kayak tai semuanya. Iya bener. Gue pernah diludahin di SMP gue. Anjing lah tuh SMP. SMP 29 Maistik. Fuck lah itu SMP. Slayer. Itu nama gengnya, Slayer. Apa yang membuat lo apa namanya kayak ngeklik banget menurut lo aja? Rumahnya dekat. Di mana rumahnya? Di Tangerang. Sederhana ya. Semoga gali kelucuannya nggak nemu tuh barusan tuh. Lurus-lurus aja gue lihat. Kalau patah kan enak ya. Terus jadi dari SMP sampai sekarang nggak pernah pindah?
Di situ terus? Di rumah orang tua? Beban Anda untuk orang tua Anda ya. Keluar kayak lu umur gua rasa 20-an something. Iya 28 ada. 29. Gila gue hebat banget ya. Ngebaca muka orang tuh gue paling jago tuh. Makanya waktu itu gue gak milih Prabowo. Udah gue baca tuh muka aja tuh. Sama. Milih siapa lu kalau boleh tahu? Ganjar. Dapat berapa yang milih Ganjar? Berapa persen dia? Ya Allah 16%. Anies berapa? Anies berapa sih gitu? Hah? Ya. Sama-sama kalah sih ya. Tapi sekarang kayaknya menurut gue ya, kekalahan Ganjar itu shock untuk dia. Karena sekarang kerja lari mulu, lu lihat gak? Kayak orang patah hati gitu loh. Iya kan, aduh, orang kalau habis sedih gitu patah hati dia kayak, aku pelari sekarang. Gue anjir lari. Abis itu pas dia lari ditodong sama orang. Satu kata tuh hari ini dia bilang, hidup Jokowi. masih pilpres di kepalanya. Kasihan gak? Masih pilpres di kepalanya. Ditanya kata-kata hari ini yang keluar, hidup Jokowi. Bener kan hidup Jokowi kan? Aneh kan? Abis itu gitu lagi, hidup Jokowi. kayak orang stand up ngebom ya. Ngelempar jok gak kena. Gitu. Kalian berdua pasangan? Iya iyalah. Cepet bener. Iya. Di kampus juga kenalnya? Enggak. Oh enggak. Santai. Enggak. Kenal di mana kalau boleh tahu? Tempat kerja. Oh, kisah kasih di kantor. Kisah kasih kampus, kisah kasih kantor. Masih di kantor yang sama sampai sekarang? Udah. Siapa yang memutuskan untuk pindah? Sama-sama pindah. Wah, kantor anjing. Kantornya bajingan ya? Kerja di mana lo, Comika? Hehehe.